Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam renungan Gemah hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga hari ini kami bisa sama-sama kembali merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mulai terus sertai kami, dan membantu kami untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk bisa kami lakukan bersama-sama. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan Gemah hari ini adalah Langit yang Terbuka, yang terambil dari Yeskiel pasal yang pertama. Dan kita akan sama-sama membacakannya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pada tahun ke-30 di bulan keempat, tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, pada tahun ke-5 sesudah Raja Yoyakin dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yeskiel, anak Buzi di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar, dan di sanalah kuasa Tuhan meliputi dia. Yeskiel pasal yang pertama dibuka dengan kalimat yang mengejutkan di tengah sejarah kelam bangsa Israel. Terbukalah langit, dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pembuangan ke Babel telah mengguncang seluruh kehidupan bangsa Israel. Mereka terusir dari tanah perjanjian. Keruntuhan bait suci meruntuhkan sistem peribadatan. Masa depan mereka tampak suram. Namun, di tengah krisis itu, Nabi Yeskiel menerima penglihatan ilahi. Langit terbuka, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pengalaman rohani ini sangat luar biasa bagi umat yang merasa bahwa Allah telah meninggalkan mereka. Penglihatan ini mengundang pesan teologis yang kuat, yaitu bahwa sekalipun umat Israel hidup sebagai orang buangan di negeri asing, jauh dari bait suci dan jauh dari masa kejayaan, Allah tetap berbicara. Ia tetap hadir. Ia tetap bekerja, ia tetap memegang kendali atas sejarah umatnya. Penglihatan Nabi Yeskiel sangat sulit dibayangkan. Ada angin badai dari utara, awan besar berisi api yang berkilat. 4 makhluk hidup dengan wajah yang berbeda. Roda-roda berputar, sayap, cakrawala, suara bergemuruh, dan tahta yang berkilau. Semua ini menyatakan kemuliaan Allah yang begitu besar. Pemakaian kata seperti dan menyerupai menunjukkan bahwa kemuliaan Allah tidak bisa digambarkan secara persis. Allah melampaui semua konsep yang dapat kita pikirkan. Ada 3 kebenaran besar tentang Allah yang dinyatakan di sini. Allah itu transenden, melampaui dunia ciptaan. Allah itu bergerak, ia hadir dan bekerja dimanapun ia mau. Dan Allah itu maha kuasa, tidak ada yang bisa menghalangi rencananya. Semua kebenaran ini membuat kita diam dalam kekaguman kepada Dia yang tidak terselami. Ia adalah Allah yang hidup dan berdaulat atas seluruh bumi. Di tanah pembuangan pun, kemuliaannya terpancar dan ia aktif bekerja. Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita bahwa di tengah krisis hidup pun, Tuhan tetap memerintah dan kemuliaannya tidak pernah memudar. Dunia mungkin tampak kacau, masa depan mungkin terasa tidak pasti, tetapi tahta Allah tetap teguh dan tidak tergoyahkan. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk mengarahkan pandangan kepada kemuliaan Allah, merendahkan diri di hadapannya, dan selalu meyakini bahwa Dia tetap berdaulat atas sejarah dan hidup kita. Saat menghadapi pergumulan hidup, apakah Anda selalu meyakini bahwa Allah tetap berdaulat dan Anda justru dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran? Pandanglah hidup ini dari sudut pandang Allah, bukan terfokus pada kekacauan dunia, sehingga hati kita
dipenuhi hasrat untuk menyembah dan berharap kepada Allah. Amin firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh baik, kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi setiap kami hari ini. Dan kiranya kami bisa terus mengarahkan pandangan kami hanya kepada kemuliaan Tuhan, dan bahkan seluruh hidup kami bisa terus kami taruh hanya untuk berpengharapan di dalam Engkau. Dan kiranya Roh Kudus mulai terus sertai kami Tuhan, sehingga kami bisa menjalani setiap firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari, dan bahkan dalam setiap pergumulan hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua Bapak Ibu Saudara.